kita. Bener, menemani hari-hari kalian. Menemani malam mingguan kalian sih lebih Iya. tepatnya. Tapi ya tentunya kita akan melihat juga draft game yang kedua yang dimana Onyx sudah mendapatkan skor pertama mereka dan balas dendam mereka ini berarti tinggal di game ini ya kok ya? Ya benar sih, dan juga untuk first picknya sekarang jatuh ke tangan Dewa. Dan dengan band yang sama juga untuk Dewa ya, Iya. dimana mereka mungkin di second pick tapi mereka bandnya Angela bersama dengan Loyi dan tetap sama juga Barats chip dibuang oleh Onyx. Jadi jelas Onyx ini lagi gak kepengen lihat Barats. Ya. Oke, tanpa Valentina. Menarik, Valentina yang di ban first pick untuk Faramis. Oke, Kurang lebih masih sama ya. masih Yap. sama. Magic is my life. Akai tidak akan di-ban. Harit, Dan Akai lepas. kita sudah melihat bagaimana Harit itu ada di Land of Dawn. Dan Harit sekarang lagi masuk ke tier S untuk Gold Ring. Ini dia, apakah memang Akai yang dilepas dari Onyx di game kedua akan jadi bait manis nih? Dikasih aja ya. Iya, Buat makanya. Akainya karena memang Akai ini di ban sebenarnya untuk di first phase ban bahkan. Yes. Dibawakan sama Onyx tadi buat game pertama. Dan Ada Akai, akan ada siapa? Faramis tadi. Paramis, karena ngelihat dari dewanya Ben Kara Valentina ya. Iya. Dan Nolan juga masih ada sekarang. Iya, ini banyak nih. Sepertinya mulai memikirkan kira-kira kalau mereka ngambil Akai, mereka melepas Nolan lagi ke tangan Kairi bersama dengan Nadia Faramis. Karena kali ini Onyx yang akan mengamankan second pick mereka, tapi ternyata Matilda. Tidak ada Akai, tidak ada Nolan Iya. untuk Dewa sebagai first pick. Ya, dan Matilda yang tadi Ya. di ban di second ban phase ini akhirnya menjadi prayo kembali. Udah cukup normal nih sekarang Udah picknya cukup Dewa. normal. Arlot yang berpindah sekarang. Arlot dengan hero yang memang full CC juga ya. Bersama dengan item-item defense-nya dia. Bisa menjadi garda terdepan, bisa jadi enabler juga untuk memulai team fight. Atau bahkan untuk mengusir hero-hero yang sedang bertahan dan Faramisnya akhirnya. Ini jatuh loh. Ke tangan Onyx tanpa adanya yang bisa langsung counter natural dia Itu seperti dia. di copy. Jadi mau gak mau ini tim fight head to head harus bisa dimainkan oleh Dewa sekarang. Menurut aku dari coach Chef sendiri mungkin udah memperhitungkan ya. Kayak oke, mereka ban Valentina kemungkinan Faramis first pick. Tapi ternyata diberikan pilihan yang sulit lagi. Dengan ngelepas Akainya. Tapi memang Matilda yang menjadi pick utama untuk Dewa sendiri. Sementara Onyx juga tidak memprioritaskan Nolan seperti di game pertama. Ya, mereka masih menyimpan buat jungler mereka. Karena jungler sekarang kan kebetulannya ini ada cukup banyak sebenarnya yang bisa dipakai kan. Iya. Assassin yang terlepas, fighter mungkin kalau mau dimainkan buat jungler juga bisa. Fredrin juga masih lepas. Fredrin masih ada Tapi dan Akai Terisla. Itu dia. Akai dan juga Terisla untuk Dewa. Ya, dan ini berarti dari Dewanya mereka cukup fleksibel ya buat hero-hero mereka. Terisla yang melompat ke depan sekarang bisa diselamatkan akhirnya berkat Matilda. Mereka juga bakal sustain, apalagi Matildanya jelas ini akan membawakan support favor bersama dengan Flash of the Oasis. Ada extra shield kalau punya Oracle, jadi jelas ini mereka cukup nyaman sebenarnya untuk memulai tim fight-nya. Tapi dari Dewa mereka masih kurang untuk divisi pemberian damage. Oke, Nolan kah yang akan diamankan? Right. Tapi Link. Link, wow, ini Kemarin sempat ada Link lawan Akai. memang, tapi di sisi belakangnya sekarang ada Terisla. Iya, dan juga Link tanpa temannya, tanpa Angela. Angela, makanya tidak ada Angela karena memang Angelanya ditutup. Tapi apakah memang cukup berani untuk mengambil Link? Ya, tapi Link menurutku bagus-bagus aja ya sekarang ya. Iya, Kalau karena lihat, ya adanya adjustment, Adjustment untuk Link juga, benar. Dan juga item-item yang sekarang dibawakan oleh Link ini udah mulai menuju ke critical damage langsung. Udah gak main-main kayak Windtalker apa semuanya. Dia langsung berserker, BOD, Endless, lebih Melvin. mainkan damage yang lebih tinggi ya. Penetration juga bisa. Penetration gitu. juga. Ya. Oke, sementara Arlot ini apakah memang akan ditaruh di posisi untuk Lutfi kah? Iya, kemungkinan ada Atau di buat Keyboy? Keyboy. Kemungkinan di Keyboy. Kita ngeliat tentunya, tapi at least mereka punya jaminan tim fight yaitu Faramis dengan Netherrealm. Dan menutup dengan adanya Nathan. Yang kemarin kita juga mungkin melihat minggu lalu ya. Kemarin banget dong, hari Jumat Kemarin dong. ya sorry ya, ini Hari yang Jumat. jadi prioritas nih. Iya, Nathan. Iya. Nathan yang lumayan nih Prayo. Tapi beberapa tim memang Prayo buat Nathan, beberapa yang oke lah kita udah usah Nathan, masih ada Roger ya kan. Iya, masih ada Cloud. Cloud ya kan? Harit juga masih bisa. Benar-benar. Dan masih respect ternyata ya, meskipun mereka punya Link, tapi mereka tahu kalau memang menargetkan ke Nathan, ini bisa berat kalau seandai kata Nathannya memang dijaga ketat juga. Seperti ada Akai di sebelah Nathan, atau Ya. mungkin bisa dijemput dengan kehadiran Matilda. Karena entropinya ini bisa nggapai siapapun sih. Jadi memang cukup resiko untuk melepas Nathan, apalagi bawa sampai ke ram itu di late game. Wah, itu akan jadi PR ya untuk tim Onyx. Sementara dari Dewa, mereka menutup ke arah Roger.
Roger untuk what? Yang tadi juga sempat kita lihat di game pertama, kali ini ditutup sama Dewa. Dan ada komen dari cewek nih kok. Yep. Like pertama ketika memang mereka Dewa menang ya atas Onyx, karena memang Drian tuh sepuh. Cuma dia yang punya 2 piala MSC. Tapi ini kalau yang udah statementnya cewek nih, kan cewek gak main nih. Iya. Buat pertemuan mereka yang pertama tuh ini di leg kedua nih udah mulai main dan udah menunjukkan kayak oke aku bisa nih. Kangen dia katanya kangen. Kangen. Akhirnya pertemuan kangen ini bertemu di leg kedua ya. Yap. Oke, gak ada Nathan. Mau ke Marksman lagi satu. Cloud bisa sih, menurut aku masih ada Cloud. Dan kalau memang misalnya dari sisi Onyx pun, Hope will find a way. mereka bisa bawa Kari gak sih? Even revolves for more. Kari. Vexana ditutup. Vexana ditutup. Melihat di area mid, mungkin mereka bisa bawa Lilian. Lilia ada, sebenarnya masih banyak banget midnya. Masih banyak pilihan, Kayak Case di sini. Case-nya kan dia base-nya itu sebenarnya ada di Ih, Lilia juga. Ih, bisa kan? Terus juga di Novaria. Novaria, betul. Cuman ya itu jadi makanan buat Link sebenarnya. Sama. Betul, dan Sebenarnya menurut aku kalau bawa Lilia juga bisa dikejar sama Link sih iya, sebenarnya. dan Link ini memang cukup berbahaya. Kalau ketemu seperti Vexana kan ada efek fear-nya dia nih. Iya. Yang ditakutin kan. Terrified. Betul kan pas nempelnya dia tinggal tapping kena galau udah. Bisa langsung tumbang. Galau ya, langsung rungkat ya. Tapi ya tidak ada Vexana. Ini memang sudah di prediction juga oleh Coach Chip. Counter-counter dari Link sendiri yang bisa menghentikan pergerakan Link akan ditutup aja. Juga akan ditutup oleh Dewa. Oke, kan jadi Ben. Hey, karena mungkin Masih belum Arlotnya percaya bisa nih. cukup Iya, flex betul. dia. Arlotnya masih flex memang. Masih flex. Karena menurut aku ditaruh di posisi XP pun untuk Luti not bad. Betul, betul. Karena sebenarnya di game pertama ya kok, menurut aku Timura bawa Arlot menurut aku cukup bagus. Cuma memang team fight timingnya nggak pas. Ya mereka maksudnya ini Satu-satu, ganti-gantian ya, silih berganti. silih berganti. Sayangnya itu aja sih. Oke, sekarang mau buka Marksman dulu nih. Atau mau ke kemana dia ya? EXP. Kalau XP, berarti posisi Arlot akan dibawa Iya. sama Ini masih tanda tanya juga ya Arlot. Boy. Iya makanya. Di manakah kamu Arlot? Siapa nih? Glue. Blue Iya, berarti. Arlot Arlot Rom. Arlot Rom. Arlot Rom. Menyimpan gold laner mereka sekarang yang bisa dimainkan apapun juga ya. Kali-kali mau ada Lunox lagi. Kalau Lunox sih sekarang penggunaan mananya udah mulai dikurangin ya. Cloud Iya. sih kalau menurut aku ya emang paling enak lah juga selain dari emang punya mobilitas yang sangat tinggi, ya kan? Drake juga Kalau game. seakan-akan mau ngumpulin stack pas ketemu dengan anak-anakan dari si Blue. Blue juga Oke. lumayan. Tapi gitu. make sense sih sebenarnya buat bandnya, buat coach shape ya. Jadi Iya. Vexananya di sini di band juga biar glue-nya aman nih waktu split. Anakannya gak langsung pecah, Iya. gak membahayakan rekan setim. Iya. Counter satu lagi kan jadi teman sekarang. Betul, udah Faramis ya. Si Paramis jadi teman. Ya, tapi setidaknya ada Cloud yang sekali out of Thievery Itu dia bisa Novaria. langsung full stack dan Novaria. Waduh. Novaria untuk Case. Tapi bahaya banget sih Novaria. Ini ketemu dengan Link loh. Iya. Dimana ya dia sama-sama terbang sih emang. betul. Mid to the late game bakal jadi jaminan buat Dewa kan nih? Bawa Cloud, bawa Novaria. Oke, Bruno. Ada Bruno. Tapi ya Novaria mid late game ini akan jadi bulan-bulanan. Oh. Ada Link. Rare-nya sebenarnya cuma Link aja sih ya. Betul. Dan dia Karena harus bisa masalah di-cover. ngomongin masalah damage juga sebenarnya Novaria late game juga game X-nya lumayan. Betul. Tinggal ya mereka harus cari tahu nih kapan Kairi ada di mana dan itu harus bisa dipotong pergerakannya Kairi. Karena secara kita melihat ya draft dari Dewa ini gak ada yang single target yang bisa mengunci Link. Jadi Kairinya ini bisa terbang dia bebas aja. Akainya aja sih paling kalau timing heavy spin-nya pas. Buat jepit-jepit aja ya. Iya, buat jepit-jepit aja. Iya, Tapi pun atau- kayaknya juga nggak gampang sebenarnya. Atau mungkin Matilda kali ya. Matilda. Circling Eagle-nya. Tapi ya agak berat jelas untuk bisa menangkap. Gak ada sisi pasti yang dibawakan oleh Dewa sendiri. Memang mereka punya heavy spin, mereka punya penalty zone. Tapi ada glue yang akan bisa memisahkan team fight. Oke. Dari Ben and Pick sudah terlihat nih. Di antara kedua tim ini entah akan berakhir menjadi 2-0 atau 1-1 terlebih dahulu. Tapi kita mau nanya ke MPL Arena, kira-kira 1-1 atau 2-0? Till the enemy reaches the battle. 1-1 apa 2-0? All troops 1-1 apa 2-0? Oke deh kalau begitu. Ya udah deh, MPL Arena sekali lagi. Mana tepuk tangannya? Ada yang sampai marah-marah, 2-0 woi. Kamu nanya sampai Iya sampai marah-marah, satu sama. Santai gitu loh, santai.
Gue habis ini gak mau nanya lagi gue udah. Tapi ya biar seru semoga satu sama ya, biar ada game ketiga. Tapi ya kayaknya Onyx memang lagi di on top performance mereka sih kok. Kelihatan juga dengan apalagi cewek yang kembali, pemain-pemain dari Onyx mereka jadi tahu playstyle masing-masing. Dan Buset. Kimura Ini satu Kimura versus dihajar dua. banget di flicker. Sudah langsung dikeluarkan, dipanggil oleh Drian. Nih gimana lagi bagaimana lini depan yang dimiliki oleh Dewa loh. Iya, Kuat nggak nanti ngehadapin Glue yang pasti bisa ngusir semuanya nih. Nah, dan itu pun tadi untungnya ada Drian juga ya. Iya. Yang memang tepat karena Flicker sudah dipakai dan lagi ini tim fightnya masih saling box satu sama lain. Dari emblem kedua Marksman, kalian gantian. Sekarang Watt yang menggunakan basic common emblem karena dia adalah cloud, dia butuh untuk defensif. Bersama dengan satu Tenacity, sedangkan cewek menggunakan emblem Assassin bersama dengan Tenacity juga. Jadi masih ada penetration yang bisa didapatkan dari emblem Assassin tersebut. Dan kita tahu bagaimana Kairi kali ini dengan Fatal. Ada dan juga Season Hunter bersama dengan satu Quantum Charge. Ya, dan Luffy di sini cukup sustain ya, durability-nya karena dia bawain emblem tank juga. Meskipun kita melihat Aduh. pergerakan dirian akan diganggu sama Kairi. Tanya, wah tadi game 1 kamu ganggu-ganggu saya ya. Gantian sekarang ya. Sekarang saya yang caleg-caleg kamu ya. Galak banget dicolok di Fine Sword tadi. Lo rasain. Iya, dan memang defensor juga ada sedikit perubahan di mana gak bakal ada lagi spell steal yang bisa dapatkan dari sana. Iya. Life steal-nya dia. Tapi untuk di bagian bawahnya memang masih ditemanin juga karena mereka butuh sama-sama level 4 sebelum setup di Turtle dan ini dia untuk setup kali ini datang dari Onyx. Iya. Setup Turtle Dewa tuh biasanya mereka bakal ngusir dulu nih. Tapi Onyx bakal paksa teamfight kah? Enggak. Terpaksa untuk mereset Turtle. Itu yang satu-satunya jalan buat Onyx ya. Sementara pergerakan dari Zian akan ditutup sama Keyboy. Ya ini masalahnya juga sekarang Onyx. Mereka punya Paramis, jadi mau diberantemin gimana pun. Udah, Masih ada jaminan? iya, depannya udah sangat annoying parah. Sementara sekarang Akai akankah berhasil tuh bisa mendapatkan Turtle tersebut dan benar. Turtle-nya diamankan, Heavy Spin langsung dikeluarkan. Tapi tidak ada team fight yang begitu berarti di area dari Turtle itu. Karena memang juga Onyx bawa link kali ya kok ya. Betul. Jadi purple-nya udah pasti harus di-secure. Ya kan? Mereka Dan merelakan Turtle-nya sebenarnya. merelakan Turtle. Ya, kelihatan memang dari pergerakan Kairi tadi ya, dia nggak ingin untuk mendapatkan Turtle. Buset dah. Terlihat ada satu hal tadi namun untuk sekarang Keyboy menjadi korban. Wow, Flicker tadi langsung Buset, dipakai ditabrak Keyboy. lagi nih. Oke, satu terakhirnya. Lutfi masih berhasil kabur dan juga masuk ke dalam satu altar turret yang ada di bagian bawah. Serem banget ya Kimura ya. Tapi Drian kali ini bakal jadi trade kah untuk pemain-pemain dari Onyx. Sementara masih bisa bertahan, masih bisa mundur. Masih punya guiding wind tentunya untuk menyelamatkan diri. Dan Onyx pun tidak akan terlalu overcommit kok. Mereka tetap pelan dulu ya untuk dirulingkan karena mereka membawakan link. Jadi Kairi masih butuh waktu untuk farming dan saling mengambil creep satu sama lain tadi. Retribution yang bisa diamankan tadi, satu clips kecil diambil oleh Kairi juga. Jadi masih pelan-pelan dari Onyx-nya, memang mereka merelakan Turtle tapi go-nya ini kelihatan banget juga bagaimana Kairi-nya. Pattern farmingnya Kairi sih kok. Betul, dia itu ada di atas dibandingkan dengan si Gary. Iya. Au gimana farmingnya ya? Misteri. Istri. Oke, tidak kelihatan aja, tiba-tiba Iya. banyak duitnya. Iya, dan biasanya kalau kayak begini di Turtle kedua ini udah mulai bisa kontes nanti. Turtle ketiga ya mereka bisa pegang kendali dari sana. Sementara dari Dewa mereka tidak ingin membiarkan ada kelonggaran ya. Kairi jelas masih akan ditempel habis-habisan. Buset dah itu dikejar banget tuh. Oke, menabrakkan dirinya ke arah dari Kairi dan juga Lutfi. Sementara Gary-nya, what? Oke, ada pertempuran seperti yang terjadi di area dari purple buff yang dimiliki oleh Kairi itu sendiri. Sementara Gary-nya sekarang udah langsung ditambahkan beban kehidupannya karena tadi ada Lutfi yang langsung naik ke atas pundaknya. Dan Kairi masih bisa ya setidaknya untuk mensecure ke arah purple-nya. Dan emang pergerakan dari seorang Gary tadi yang agak cukup jauh sih dibandingkan dengan pemain dewa-dewa lainnya. Sehingga mau gak mau Gary bisa untuk di pick off, tapi cewek sepertinya menang lane nih kok. Untuk di area gold lane. Dia menang lane, dia bisa plating juga. Dan lihat bagaimana Onyx nih ya, dia nggak mau loh. Mereka tidak ingin kontes terlalu dalam juga. Jadi lebih ke prefer ya, ini untuk gedein dulu levelnya Kairi. Mungkin nanti di level 12, 13, 14, 15. Baru mereka bisa ambil kendali dari sana dan berserker. Selesai sekarang. Cara damage-nya ini Onyx mereka punya juga. Masih saling box satu sama lain. Dan Kairi dibiarkan udah ambil aja semuanya dulu santai. Masih jungle-nya, menangin levelnya, biar ratingnya nanti bisa menang. Oh tapi kayak Kimura sudah berusaha untuk mengusir pergerakan dari Keyboy. Ya, Lutfi. ini Kairi level 8 ya. Poin retribution harusnya jauh lebih besar lagi. Tapi kita lihat ada heavy spin udah langsung dikeluarkan pertempuran aja.
Turtle berhasil diamankan lagi oleh Gary. Driannya pun langsung pergi mundur dari tersebut. Tapi satu orang tertangkap basah. Langsung dikeroyok masa. Seperti apa lagi nasibnya. Karena untuk sekarang Kimura pun langsung menghilang nasa cepat. Tapi Kairi berhasil pergi juga dari area itu. Wow, tidak dapat turtle tapi at least dapat trade. Ya, trade 2 bahkan ya. Dua Kimura bahkan. bersama Drian yang memang tumbang juga dan membuat mereka tidak tertinggal dari gold. Dan mereka mendapatkan top turret milik Dewa. Bahkan cewek dapetin 1 asisnya plus tumbangin turret outer di laning atas. Cancel tadi. Iya, cuman kabar buruk untuk Onyx mid-nya loh kebuka. Ya benar. Tapi mereka masih bisa nyari-nyari juga sebenarnya. Karena mereka mainin, ya sekali lagi ini Link. Link yang kalau memang punya potensi dan selalu bisa mendapatkan buff-nya akan sangat enak. Dan Gary menunggu momen seperti ini. Waktu ada Link di sana, dia akan masuk ke purple. Yap, dan purple buff benar-benar diganggu kembali. Happy Spin udah langsung dikeluarkan sedikit lagi. Evelisa dari purple buff tersebut udah berhasil langsung diamankan oleh Gary. Iya, diamankan tentunya. Karena sebenarnya udah mulai ngeganggu tadi di sebelum turtle yang kedua ya kok ya. Tapi memang gagal usaha dari Gary. Dan sehingga yang ketiga ini baru berhasil. Karena lagi-lagi dia selalu memanfaatkan heavy spin itu untuk dapetin objektif. Ya, kalau memang disimpan ya, dia simpan aja dulu nih buat heavy spin-nya, buat ganggu tadi ya. Berserker selesai juga kali ini untuk si cewek. Bersama dengan satu Hasclaw tadi untuk first item dia. Dan Endless Battle ada next item bagi Kairi juga. Jadi main full damage. Full damage tentunya dan pergerakan Kimura. Sekarang udah mulai di zoning di area bawah. Case tentunya akan memberikan sedikit bantuan dengan satu buah astral recall. Tapi pergerakannya sekarang si Drian ini udah gak terlalu seagresif game pertama ya? Iya, di ini ya. Soalnya dia memang tempel kan yang support jenisnya buat roamernya dia. Meskipun terkadang agak sedikit mengganggu juga ke arah purple yang dimiliki sama Kairi. Dan Kairi sekarang belum ada purple nih. Ya. Terus agak sedikit menunggu bermain sabarkah dari pemain-pemain Onyx. Sementara Dewa, kalau mereka bisa dapetin turtle yang ketiga ini, perfect turtle untuk Dewa. Dan kemungkinan goldnya bisa swing perlahan tapi pasti ke arah pemain-pemain Dewa. Lutfi juga menggunakan encourage nih tadi ya. Ada emblem rom yang dipakai oleh dia. Kalau memang bisa dapetin angkanya bakal bagus juga buat Onyx. Dan bagaimana dari Glue juga dengan adjustment yang dimiliki oleh Glue. Gimana setiap kali dia mengambil hasil dari slam-slamnya. Ini gak langsung regen HP. Ini Gary ditambahin beban kehidupan nih, tapi Drian sedikit lagi SP tersisa. Bisakah dia selamatkan? Karena sekarang langsung ditarik dan untuk sekarang Driannya menjadi korban, tapi Gary-nya terjebak pula di area the purple-nya itu sendiri. Untuk Keyboy berhasil mengusir final slash-nya, langsung dikeluarkan pula penalty zone. Ada di atas tersebut Happy Spin, mau gak mau harus dikeluarkan karena keadaan sangat-sangat tidak baik. Tapi Gary-nya tetap ingin memaksakan untuk bisa mendekat ke area dari turtle-nya loh. Iya, dipaksa untuk menggunakan heavy spin sebelum ada kontes yang dilakukan di area turtle. Dan bahkan Gary bakal coba dikejar. Waduh, ini Kimuranya nasibnya seperti apa? Masih ada lagi Tempest of Blood. Dan Kairi berhasil mendapatkan karena satu player. Namun barusan ada Blazing Duel yang udah langsung dikeluarkan pula lewat. Waktunya untuk pemain Dewa kembali mengejar ke arah beberapa player dan tertangkaplah basah. Untuk Keyboy-nya ditembak lagi pundaknya oleh Case. Watt yang datang di timing yang dibutuhkan oleh Dewa. Karena kalau mereka nggak kedatangan Watt, itu kayaknya memang Onyx akan menang dari segi jumlah, udah pasti dari segi team fight-nya. Menang objektif juga karena totalnya berhasil diambil oleh Onyx. Karena posisinya tadi dari seorang Kairi ini sempat ngeculik Kimura di laning bawah. Iya, dan juga ini kan pemegang damage-nya ada di Watt tadi. Iya. Jadi memang nice moment juga dan game fact di mana Suns merupakan player yang paling banyak menggunakan Faramis di MPL ID season ke-13 ini. Wow. Dengan 7 kali pick. loh. Jumlah yang cukup besar juga. Dan win rate yang masih ada di atas 50% pasti. Ya, 57,14 untuk win rate dari Suns menggunakan Faramisnya. Tapi kita melihat juga dari Dewa United, mereka sekarang udah mulai terlihat. Ini Watt yang udah bisa dapetin timing dan bahkan momentumnya dengan Blazing Duet. Apakah target atau prioritas dari Onyx ini akan berpindah? Iya, tapi Kairi levelnya sudah unggul 2 ya dibandingkan dengan Gary juga. Dan keunggulan dari Dewa sebenarnya mereka bisa main kiting, mereka bisa tarik ulur, mereka punya Matilda dengan guiding wing-nya. Tinggal bagaimana respon dari Onyx, apakah mereka akan coba untuk buka tim fight karena mereka punya glue juga sebagai enabler tim fight dengan split-split dia. Kayaknya masih mau ganggu ke arah purple sih ini dari Dewa ya. Atau mungkin mereka mau coba main pick off. Karena sebenarnya poking damage dari pemain Dewa ini juga lumayan tinggi loh. Mereka punya Cloud, mereka punya Novaria. Dan lebih ke Watt juga ya, memang Wattnya yang sedari tadi dibiarkan sendirian nih. Bebas. Dia udah mulai dapetin itemnya dan sudah mulai terlihat bisa join tim fight-nya. Dan sama seperti di game pertama, lagi ada keunggulan perbedaan level. Watt menang level dibandingkan dengan cewek. Yep. Dan lihat bagaimana Link, ini cepet banget. Secara mobilitas yang dimiliki oleh Onyx, dia bisa join kapanpun
sudah siap untuk adu di Lord. Dan Onyx mereka lebih kumpul ya semuanya untuk di area dari Lordnya. Kalau topnya bisa jadi dari Kairi-nya dia push lagi di atasnya baru dia akan join untuk melakukan Lord Dance. Ya, menurut aku dua-duanya punya split push ini sih sebenarnya. Split push advantage ya. Di sisi Onyx mereka punya Link, dari sisi Dewa mereka punya Cloud tentunya. Iya, tapi lihat Lutfi-nya dengan slam-slam yang berusaha untuk mengusir dulu ya sambil mencari informasi. Gary-nya ini ada di mana? Karena yang berbahaya Heavy Spin dan Heavy Spin ini harus bisa coba untuk dipaksakan keluar terlebih dahulu kalau mereka mau menang objektif. Masalahnya Dewa ini benar-benar mendistract dengan pergerakan seorang Watt. Tapi Onyx sepertinya sudah mulai diketahui keberadaannya 4 pemain yang berada di area River Papua. Oke. Ini masalahnya juga biasanya nih ya, momen-momen Lord yang pertama itu adalah momen-momen Onyx menang di situ loh. Onyx bisa membalikin keadaan mau mereka kalah seperti apa, mau mereka di zoning seperti apa. Tapi di Lord ini, di area Lord, biasanya mereka kan bisa membalikan hal itu semua. Cuma masalahnya lawan mereka ini habis. Wes ada apa itu? Namun untuk sekarang Keisha kembali mundur ke bagian belakang dan berhasil ditangkap oleh Kairi. Hanya saja sekarang Tempest Sombly udah langsung dikeluarkan dan juga Netherlands kembali berhasil untuk bisa memberikan backup kepada rekan-rekannya. Tapi Lutfi pergi ke arah yang berbeda mencoba untuk bisa mengejar ke arah Wan. Akankah Wan yang tertangkap tapi ditembaki terus-terusan? Hey Lutfi, akankah diselamatkan oleh rekan-rekannya? Akankah di backup oleh rekan-rekannya? Karena ada Sam dan juga Kiboy di area tersebut tapi barusan dihajar lagi oleh beberapa pemain yang dimiliki oleh Dewa. Tapi Kiboy dan juga Sans masih bertahan di area tersebut. Sansnya pun masih berhasil selamat. Sementara Wattnya dipanggil di area tengah. Ada pergerakan dari cewek yang berusaha untuk bisa mendapatkan lagi ke arah. Dari satu outer turret mid. Namun Kiboynya kembali maju dengan satu vengeance. Namun ditembaki begitu saja. Tercoloklah sudah dengan satu defense shot Kairi. Wow. Gila itu Watt udah mulai berasa sih damage-nya. Basic attack-nya kena ke arah Kiboy, nangis sih Kiboy ya. Ya, tapi targeting dari Kairi ya, dua pemain yang terlihat tadi tumbang, Kiss. Terus juga yang terbaru, Drian tadi ini menunjukkan bahwa dia udah punya target yang memang diinginkan dan juga call dari Onyx di mana mereka berani untuk melakukan engagement. Dan Siapa yang akan mendapatkan ke arah satu Lord ini sedikit lagi tapi Lordnya menjadi milik Gary. Gary dengan heavy spin yang bahkan HP itu tipis banget loh dari Gary. Dia masih bisa untuk dapetin Lord objektifnya di masa-masa yang krusial banget untuk Gary sendiri. Keunggulan untuk Akai sebenarnya dengan heavy spin juga tadi yang memang sangat mengganggu akhirnya heavy spin tersebut. Meskipun kalau level masih bisa memenangkan untuk peraduan retribution. Tapi lihat damage yang dimiliki oleh Onyx ini gak kalah. Sehingga dari Dewa mereka harus bisa mengandalkan timing dari Watt masuk memberikan damage. Iya itu mereka butuh sih tim fight besar ini ada Watt. Kalau enggak ini bakal sulit banget. Apalagi cewek juga tadi lebih berfokus juga sebenarnya ketika mereka tahu oke kita kalah jumlah. Kita akan push objektif aja. Dapetin turret di area mid ya kan. Sementara Kairi akan melakukan split push di area atasnya. Dan menunggu tentunya Watt datang dengan satu buah blazing duet. Wow ini menarik banget sih melihat bagaimana kembali ya. Kairi yang sudah sangat kaya loh. Lihat gold advantage-nya 3.800 dibandingkan dengan Gary. Lordnya udah cuek banget tuh jalan di atas tuh. Tapi Kiboy final slash-nya terkena ke arah satu wave minion. Tapi Lordnya berusaha untuk bisa membantu pemain dari Dewa untuk bisa mendapatkan ke arah satu base. Tarik ada di bagian atas hanya saja damage dihasilkan begitu menyakitkan Drian yang menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Dan sekarang ada penalti zone langsung dikeluarkan kena ke arah beberapa player. Tapi tidak ada pola blame malah untuk sekarang. Tapi Sombly langsung korek ke arah dari Watt. Watt yang berhasil dihancurkan. Case-nya berusaha untuk bisa kabur dari tersebut. Tapi masih ada Gary yang mencoba untuk bisa memberikan satu bantuan. Hanya saja sedikit terlambat heavy spin yang dikeluarkan. Mendadak cosplay jadi vibrant. Siapakah yang akan langsung terjepit? Masih ada satu Cyclone Eye yang memang sudah membantu dirinya untuk bisa bergerak jauh lebih cepat. Tapi sang panda kali ini dikeroyok habis-habisan, digebukin, dicolok, dicucuk oleh tombak. Untungnya masih bisa masuk ke dalam satu base utamanya. Wah itu lumayan ini juga ya menyeramkan karena posisi dari Kairi masih bisa 1v1 loh. Ini Kairi seakan seperti udah juru bersih-bersih aja dia. Yep. Iya. Datang dari belakang lagi-lagi targetnya mengarah ke yang paling squishy dan juga bisa menyumbangkan damage besar. Oh Drian. Ini mereka masih mencoba ya untuk bisa masuk ke dalam barisan pertahanan yang dimiliki oleh Dewa. Ya, tapi Dewa mereka unggul ya. Mereka punya berhasil mendapatkan juga satu base turret di bagian atas. Jadi winning condition dari Onyx ini sebenarnya kelihatan jelas ya. Cewek nggak boleh tumbang, Kairi datang sebagai eksekutor. Dan Dewa yang harus lebih waspada akan hal tersebut. Yep. Kalau dari Dewa ya mereka harus bisa mengcover dong. Kiss, Wattnya, ini jangan sampai terlepas lagi seperti tadi. Karena memang secara yang nge-mirror si Kairi itu tadi adalah Gary ya. Gary betul. Ya sehingga mau gak mau tadi dia cukup terlambat juga buat join team fight. Itu kalau Onyx tadi kalah team fight, udah pasti kayaknya Gary nggak bakal kasih kesempatan buat Kairi untuk pulang recall. Iya.
Tapi masih dengan lagi ya, ini keunggulan bagi Onyx meskipun mereka harus kehilangan satu best turret dan Buset. Kairi Buset. Kaget tuh. masih bisa kabur lagi. Tiba-tiba kena Iya. basic attack-nya dari Watt ya. Iya itu tadi panik kecil ya. Kaget kecil kalau enggak itu. Gini. Kecil aja. Lihat tuh Suns tuh, diem aja ya kan. Ada Bloodwing sekarang buat Suns. Oke, karena sekarang juga kita ngelihat ini masalahnya laning dari tim Onyx yang harus diperhatikan untuk laning atas. Super Minion akan bergerak dari base Dewa United, masuki menit yang ke-16 dan pergerakan dari Keyboy ini juga cukup berbahaya, apalagi kalau misalnya final stage-nya nggak Wait. mengenai ke arah pemain-pemain Dewa. Dan Giri seperti biasa bakal diusir. Oke, ada satu konsil dan berhasil mendapatkan ke arah Gary. Akankah Gary berhasil selamat untuk bisa bertahan di atas? Tapi penalti shot-nya mendadak Kimura sendirian dari di depan. Langsung saja menjadi incaran untuk beberapa poin Cewek? dimiliki oleh Onyx karena di area belakang. Ceweknya berhasil dihancurkan, Wattnya bekerja sendirian untuk bisa menghancurkan ke arah beberapa player dan satu orang lagi berhasil menjadi korban. Tapi untuk kali ini dua player yang dimiliki oleh Onyx mereka sudah tumbang. Kimura pun menjadi satu orang di Dewa United yang berhasil ditumbangkan pula. Tapi shutdown tercipta. Watt kembali menggila The Lord menjadi milik dari Dewa United. Tapi ini belum berakhir karena Suns-nya menjadi satu target tambahan kembali. Dan Suns ditumbangkan tepat berada di area pertahanan dari Onyx. Suns dan Gloopy kali ini mereka bakal coba untuk melakukan defense. Apakah mereka bisa? Oke, Suns-nya tertabrak di area dari tepat berada di depan Dubai dan Luffy. Dan sekarang skornya 1-1. Masuk ke dalam game yang ketiga Dewa. Mengembalikan keadaan mereka di game yang kedua berkat Awat Supriyadi. Ya, itu yang kita bilang tadi bagaimana Watt